bahwa bulan Sya'ban ini merupakan momentum kesempatan bagi kita untuk mengqadha atau mengganti puasa Ramadan kita yang belum selesai. Tapi datang bulan Sya'ban sebelum Ramadan, inilah momentum untuk kemudian kita sebagai orang tua, kita sebagai suami, ingatkan keluarga kita, ingatkan istri kita, ingatkan anak kita setelah ini. Tanyakan kepada mereka, sudah selesai belum utang puasa bulan Ramadan kemarin? Kalau belum, masih ada waktu yang Allah berikan kepada kita. Ganti. Fadainullah, hutang terhadap manusia wajib untuk kita bayar. Fadainullah, maka hutang kepada Allah ahaqqu ayyuqdah, lebih wajib untuk kita bayar. Apa maknanya kaum muslimin? Hutang puasa adalah hutang kita kepada Allah. Maka kemudian setiap kita diminta untuk bermuhasabah, setiap kita diminta untuk mengingat kembali, untuk mengganti hutang puasa yang masih tertinggal. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdah la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyuhu min khalqihi wa habibuh, ballagha ar-risalata wa adda al-amanah wa nasaha al-ummata wa kashafa Allahu bihi al-ghummah wa tarakana ala mahajjatil bayda layluha kanahariha la yazighu anha illa halik. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang Allah muliakan, marilah sama-sama kita kembali meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa, imtithalu awamirillah, berusaha menjalankan segala bentuk perintah Allah, wajtinabu nawahih, dan berusaha pula meninggalkan segala larangan Allah. Kita sampaikan salawat dan salam kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita istiqamah dan di akhirat terpilih menjadi orang-orang yang mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang Allah muliakan, saat ini kita berada pada tanggal 8 Sya'ban 1446 Hijriah, di mana bulan ini adalah salah satu bulan yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam penggalan hadisnya, "Dzaka syahrun." Kata Nabi, bulan Sya'ban itu adalah bulan yaghfulu anhu katsirun minan nas. Bulan Sya'ban itu, kata Nabi, adalah bulan yang banyak dilupakan oleh manusia. Kenapa kaum muslimin? Karena dia terletak di antara bulan Rajab dan bulan Ramadan. Di bulan Rajab kita mengingat dan banyak kemudian kita memperingati di bulan Rajab, karena di bulan Rajab ada sebuah peristiwa yang dikenal dengan Isra wal Mi'raj, sehingga dia begitu istimewa di hadapan kaum muslimin.
Di bulan Rajab pula merupakan salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari 4 bulan lainnya, sehingga banyak orang yang mengingat bulan Rajab, banyak beribadah di dalamnya. Bagaimana dengan bulan Ramadan? Bulan Ramadan juga banyak diingat oleh orang muslim, karena bulan Ramadan adalah sayyidus syuhur, penghulu bulan yang lain, pemimpin bulan yang lain. Di bulan Ramadan juga kita beribadah, melaksanakan puasa. Dan yang terpenting di bulan Ramadan ada satu malam yang disebut dengan Lailatul Qadar. Sehingga bulan Rajab banyak orang beribadah, banyak orang memuliakannya. Bulan Ramadan orang berkumpul, berlomba untuk mengisi amal saleh di dalamnya. Bagaimana dengan bulan Sya'ban? Nabi sebut tadi, dzaka syahrun. Bulan Sya'ban adalah bulan yang banyak dilupakan, dilalaikan oleh umat manusia. Jamaah yang Allah muliakan, kalau kita baca literatur dari bulan Sya'ban ini, maka akan kita temukan juga banyak keistimewaan yang terdapat di dalamnya. Banyak pula peristiwa yang terjadi di bulan Sya'ban, sehingga pada hakikatnya bulan Sya'ban ini tidak kalah sebenarnya dengan bulan-bulan yang lain. Apa di antara peristiwa yang terjadi di bulan Sya'ban? Kaum muslimin, di antara peristiwa besar dalam sejarah Islam yang terjadi di bulan Sya'ban adalah tahwilul qiblah, perpindahan kiblat. Perpindahan kiblat yang pertama ketika salat menghadap ke Masjidil Aqsa di Palestina, di Baitul Maqdis. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk kemudian pindah ke Masjidil Haram di Ka'bah. Fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Kapan peristiwa itu terjadi kaum muslimin? Para ahli sejarawan menyebutkan peristiwa perpindahan Ka'bah itu terjadi pada bulan Sya'ban. Apa di antara keistimewaan pula bulan Sya'ban ini? Nabi sallallahu alaihi wasallam mengistimewakannya karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bulan Sya'ban ini bulan turfa'u fihi al-a'mal. Bulan Sya'ban merupakan bulan diangkat, dikumpulkannya catatan amal kita. Beribadah kita sepanjang tahun, lalu ibadah catatan itu dikumpulkan dan dibawa, dilaporkan kepada Allah. Itu terjadi di bulan Sya'ban, maka dia istimewa. Apa kemudian peristiwa juga yang terjadi di bulan Sya'ban ini kaum muslimin, sehingga dia juga begitu istimewa dengan bulan yang lain? Turun salah satu ayat khusus di bulan Sya'ban. Ayat ini berisi tentang perintah untuk kemudian kita dianjurkan banyak berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayatnya sering kita baca, ayatnya sering kita dengar dibacakan orang lain. Anjuran untuk memperbanyak berselawat. Innallaha wa malaikatahu, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya, yusalluna 'alan nabi, berselawat kepada Nabi Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu, duhai orang yang beriman, sallu alaihi, perbanyaklah berselawat kepadanya. Ayat ini kata para ahli tafsir diturunkan Allah Subhanahu wa taala di bulan Sya'ban, sehingga para ulama menyebut bulan Sya'ban ini adalah nama lainnya bulan berselawat. Apa maknanya? Bulan Sya'ban memang tak banyak, mungkin banyak dilalaikan oleh orang lain, tapi ternyata setelah dibaca kembali literasinya, setelah dilihat kembali, ada banyak peristiwa, ada banyak sejarah yang tercatat dalam sejarah Islam yang terjadi di bulan Sya'ban. Jamaah yang Allah muliakan,
Apa yang perlu kita isi di bulan Sya'ban ini? Apa amalan yang mesti kita lakukan, kita perbanyak di bulan Sya'ban ini kaum muslimin? Lalu kemudian dalam hadis Nabi SAW sebut a'maru ummati, pada hakikatnya umur umatku itu tak panjang, kata Nabi. Umur umatku tak panjang, ma baina sittina ila sab'in, hanya berkisar antara 60 sampai 70 tahun. Wa aqalluhum may yazuzu dzalik, dan hanya sedikit yang dapat melampaui angka ini. Bahkan kaum muslimin tak sedikit juga orang yang tak sampai pada angka ini. Apa maknanya? Karena usia terbatas, usia tak panjang, maka kita diperintahkan untuk mengisi amal-amal saleh, mengisi bulan Sya'ban ini dengan amal-amal terbaik kita. Apa di antara amalnya? Yang pertama, perbanyaklah puasa sunnah di bulan Sya'ban. Jamaah yang Allah muliakan, salah satu riwayat yang datang dari Usamah bin Zaid, saat beliau bertanya kepada Rasulullah, sahabat Nabi Usamah bin Zaid bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, lam araka, saya tidak pernah melihatmu ya Rasulullah. Lam araka tasumu syahran minas syuhur. Saya tidak pernah melihatmu berpuasa ma tasumu min Sya'ban. Saya tidak pernah melihatmu ya Rasulullah berpuasa sebanyak engkau berpuasa di bulan Sya'ban." Di luar Ramadan ada 11 bulan selain Ramadan. Ramadan tentu kita wajib berpuasa. Lalu Usamah bin Zaid bertanya, "Ya Rasulullah, saya tak pernah melihat engkau berpuasa sebanyak di bulan Sya'ban." Bahkan dalam riwayat pernah disebut Nabi pernah melakukan puasa sunnah 1 bulan penuh di bulan Sya'ban. Apa yang kemudian membuat engkau berpuasa di dalamnya? Nabi SAW sebut, "Dzaka syahrun," karena pada bulan itu, kata Nabi, "turfa'u fihil a'mal," diangkat amal-amal kita. "Wa ana uhibbu," aku ingin, kata Nabi, "ayyurfa'a amali," amalanku diangkat, "wa ana shaim," dan pada saat itu aku berpuasa. Apa maknanya kaum muslimin? Yang sanggup untuk melaksanakan puasa sunnah, silahkan perbanyak puasa sunnah di bulan Sya'ban. Sanggup 1 bulan penuh, silahkan, Nabi pernah contohkan. Tak sanggup setengah bulan, silahkan setengah bulan. Tak sanggup Senin Kamis, silahkan isi Senin Kamis, dan seterusnya. Bahwa Nabi mengingatkan, mengajarkan kepada kita bahwa perbanyaklah puasa sunnah di bulan Sya'ban. Yang kedua kaum muslimin, amalan berikutnya adalah bahwa bulan Sya'ban ini merupakan momentum, kesempatan bagi kita untuk mengqadha atau mengganti puasa-puasa Ramadan kita yang belum selesai. Bahkan istri-istri Nabi disebutkan dalam beberapa riwayat mengatakan bahwa bulan Sya'ban ini kesempatan mereka untuk mengganti puasanya. Puasa sebagaimana yang kita ketahui adalah kewajiban seorang muslim. Ketika kita baligh, ketika kita mukallaf, ketika kita dewasa, beranjak dewasa, baligh, lalu kemudian pada saat itu diwajibkanlah bagi kita berpuasa. Kutiba alaikumusiyam. Tapi ada ketentuan. Ternyata dalam perjalanan terkadang kita sakit ketika bulan suci Ramadan. Faman kana minkum maridan, kalau kalian sakit, kata Allah, au ala safarin, atau kalian sedang dalam musafir, boleh tak puasa. Sakit boleh tak puasa, musafir boleh tidak berpuasa, dan alasan-alasan tertentu lainnya. Tapi kata Allah, fa'iddatum min ayyamin ukhar, gantilah nanti puasa itu pada bulan-bulan lain. Bulan Syawal tak banyak orang yang dapat mengganti karena banyak silaturahim. Bulan-bulan lain
Tak banyak orang dapat mengganti puasa karena kita sibuk dengan aktivitas, dengan kegiatan-kegiatan kita. Tapi datang bulan Sya'ban sebelum Ramadan, inilah momentum untuk kemudian kita sebagai orang tua, kita sebagai suami, ingatkan keluarga kita, ingatkan istri kita, ingatkan anak kita setelah ini. Tanyakan kepada mereka, sudah selesai belum utang puasa bulan Ramadan kemarin? Kalau belum, masih ada waktu yang Allah berikan kepada kita. Ganti. Fadainullah, hutang terhadap manusia wajib untuk kita bayar. Fadainullah, maka hutang kepada Allah ahaqqu ayyuqda, lebih wajib untuk kita bayar. Apa maknanya kaum muslimin? Hutang puasa adalah hutang kita kepada Allah. Maka kemudian setiap kita diminta untuk bermuhasabah, setiap kita diminta untuk mengingat kembali, untuk mengganti hutang puasa yang masih tertinggal. Bagaimana kalau wafat? Bagaimana kalau telah kembali kepada Allah? Nabi sebut dalam hadis, man mata, siapa orang yang meninggal, fa'alaihi siyam, ada hutang puasanya, kata Nabi, sama anhu waliyuh, walinya boleh menggantikannya. Hadis ini ingin mengajarkan, yushiru ilaina, yuhi ilaina, mengisyaratkan kepada kita bahwa dengan meninggal hutang puasa tidak tuntas, hutang puasa tidak lunas. Dengan meninggal ada ahli waris yang diperintahkan oleh Nabi untuk mengganti puasa tersebut. Isilah bulan Sya'ban ini dengan mengqadha puasa yang masih tertinggal. Berikutnya kaum muslimin, di bulan Sya'ban ini ada satu malam yang disebut dengan malam nisfu Sya'ban. Yattali Allah, di mana Allah Subhanahu wa taala melihat secara khusus kepada hambanya di malam ini. Kapan malam itu? Pada hari ke-14 di bulan Sya'ban, masuk malam ke-15. Malam itu kita diperintahkan oleh Nabi untuk lebih khusus memperbanyak mengisi dengan amal saleh. Silahkan bangun malam harinya, tunaikan salat tahajud, tunaikan qiyamul lail, perbanyak salat taubat, perbanyak salat hajat, baca Al-Quran, isi dengan zikir muhasabah dan seterusnya. Karena Allah dalam hadis yang sahih, keluar dari lisan Nabi hadis ini, Allah melihat hambanya secara khusus fi lailatin min nisfi Sya'ban, khusus di malam nisfu Sya'ban, dan tidak ada pada malam-malam lainnya. Jamaah Jumat yang Allah muliakan, mudah-mudahan kita bisa mengisi dan memaksimalkan bulan Sya'ban ini dengan memperbanyak amal-amal soleh kita untuk menjadi bekal kita sebelum kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah, berdoalah kepada Allah, wa antum muqinuna bil ijabah, dengan doa, setiap doa yang kita panjatkan semuanya diijabah Allah. Alhamdulillahilladzi amarna bil ittihad wal i'tisam bihablillahil matin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil alamin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala aidan, innallaha wa malaikatahu, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya, yusalluna 'alan nabi, bersalawat kepada Nabi Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu, duhai orang yang beriman, sallu alaihi, perbanyaklah bersalawat kepadanya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wardallahumma 'anil khulafa'ir rasyidin sayyidina Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa 'anis sahabati ajma'in wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir.
Allahumma barik lana fi Sya'ban, berkahi kami di bulan Sya'ban ini ya Allah. Wa ballighna Ramadan, pertemukan kami dengan bulan Ramadan. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa aqimis shalah.